Tidak dapat dipungkiri, kecantikan adalah bagian yang menjadi perhatian dari seorang wanita. Cantik itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang indah dan menarik. Kecantikan adalah anugerah terindah bagi wanita, dan biasanya kecantikan memiliki kemampuan magnetik luar biasa yang mampu memikat lawan jenis. Alkitab pun membahas kecantikan para 11 wanita secara terang-terangan. Dan berikut 11 orang wanita cantik yang dipuji di Alkitab yang telah dirangkum oleh NK Ministry. Sarah merupakan wanita pertama yang tertulis cantik di dalam Alkitab. Sarah juga adalah simbol kecantikan wanita bangsa Israel, sebab ia adalah istri dari Abraham sekaligus merupakan nenek moyang dari bangsa Israel. Kecantikan Sarah ini sungguh luar biasa, bahkan dicatatkan lebih dari 1 kali di dalam Alkitab. Dan karena kecantikan paras yang dimiliki Sarah, di usia Sarah yang kira-kira 65 tahun, penguasa dan bangsa Mesir menjadi begitu terkesima dibuatnya. Seperti tertulis di Alkitab pada Kejadian 12 ayat 14-15. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu yang adalah Sarah di usianya yang ke-65 tahun sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarah, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ribka adalah menantu tunggal Sarah, sekaligus merupakan istri dari Ishak yang tidak hanya dikenal sebagai seorang crazy rich pada zaman itu, tapi juga merupakan garis penerus keturunan bangsa Israel, suku pilihan dan pemegang janji Tuhan. Ribka adalah istri Ishak yang dicarikan Abraham melalui hamba kepercayaannya. Ribka sebenarnya adalah keluarga jauh Ishak, seorang wanita yang berparas sangat cantik, masih perawan, serta elok sikap dan parasnya. Alkitab mencatat dalam Kejadian 24 pasal 16a. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kejadian 24 pasal 19 juga mencatatkan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Dan catatan, biasanya seekor unta minum 30 galon air atau setara 113 liter. Dan hamba Abraham ini membawa 10 ekor unta. Berarti Ribka menimba 10 dikali 113 liter air, yakni 1130 liter air atau setara 300 galon air hanya untuk unta saja. Sungguh, wanita yang tak hanya cantik parasnya luar biasa, tetapi juga rajin, excellent, dan elok karakternya, juga cantik hatinya. Wanita cantik berikutnya adalah Rahel, istri kedua Yakub, dengan nama lainnya Israel. Bayangkan, karena kecantikan yang dimiliki Rahel dapat membuat Yakub dengan rela menjadi pekerja kasar selama 14 tahun lamanya demi memenuhi syarat pamannya Laban yang adalah ayah dari Rahel. Alkitab dalam Kejadian 29 ayat 17 mencatat bahwa Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Bijaksana dan cantik, itulah pujian Alkitab untuk Abigail, mantan istri seorang bebal yang bernama Nabal, yang kemudian dipersunting oleh Raja Daud. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 25 ayat 3a mengatakan bahwa nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Bahkan karena kecantikan dan kebijaksanaannya, Abigail begitu memikat hati Raja Daud, sehingga setelah Nabal meninggal, Abigail tanpa pakai lama langsung dipinang oleh Raja Daud untuk menjadi istrinya. Wanita cantik yang berikut disebutkan di dalam Alkitab adalah Batsheba. Batsheba merupakan wanita cantik yang membuat Raja Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dan pembunuhan berencana atas suami Batsheba yakni Uria. Pertama kali Daud melihat Batsheba dari sotoh istananya saat Batsheba sedang mandi. Dan Alkitab menyebutkan dalam 2 Samuel 11 ayat 2b bahwa perempuan itu sangat elok rupanya. Batsheba juga merupakan ibu dari Raja Salomo, penerus tahta Raja Daud. Wanita cantik berikutnya merupakan anak dari Raja Daud dan putri Maka dari Talmai, anak Raja Gesur. Dialah putri Tamar yang juga merupakan saudari dari Absalom.
Kecantikan yang luar biasa dari Tamar ini bahkan membuat anak sulung Raja Daud dengan Ahinoam perempuan Yitsril, yakni Pangeran Amnon, sangat tergila-gila pada putri Tamar yang juga adalah saudara tirinya. Alkitab dalam 2 Samuel 13 ayat 1-2a menyebutkan bahwa sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Namun nahas, pada akhirnya Pangeran Amnon menjebak putri Tamar dan memperkosanya. Ini juga merupakan akar dari tragedi pemberontakan Absalom pada ayahnya Raja Daud di kemudian hari. Wanita cantik berikutnya memiliki nama yang sama namun orang yang berbeda. Dialah Tamar, anak Absalom, cucu dari Raja Daud. Absalom memberikan nama yang sama pada anaknya seperti nama adiknya yang cantik. Alkitab mencatat pada 2 Samuel 14 ayat 27 bahwa bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Wanita yang paling cantik di seluruh daerah Israel pada masa itu. Dialah Abisak, gadis Sunem. Abisak hadir pada masa tua Raja Daud atas inisiatif pegawai-pegawai raja untuk mencari seorang perawan muda yang cantik untuk melayani raja. 1 Raja-Raja 1 ayat 3-4a mengatakan bahwa maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Cantik tetapi sombong. Inilah wanita cantik yang amat sangat disayangkan berikutnya, yaitu Ratu Wasti yang menjadi ratu pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros yang pada saat itu merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada tahun ketiga pemerintahannya, Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Raja bermaksud memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya, keindahan kebesarannya, dan kecantikan ratunya. Ester 1 ayat 11 mengatakan, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Namun sayangnya, sang ratu yang juga pada saat itu sedang menggelar perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasiweros menolak permintaan raja. Sehingga raja sangat geram dan murka sehingga mencopot gelar ratu dari Ratu Wasti. Seorang ratu yang konon parasnya sungguh cantik dan sikapnya sangat elok. Dialah Ratu Ester, wanita keturunan Yahudi yang berhasil memenangkan hati Raja Ahasiweros dan menggantikan Ratu Wasti di kerajaan Persia. Ester diketahui pula adalah seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki ibu dan ayah. Alkitab dalam Ester 2 ayat 7a menyebutkan, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ester juga sering digambarkan sebagai simbol wanita pemberani yang rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya dari rencana pembunuhan dan pembantaian bangsa Yahudi pada saat itu oleh Haman. 3 wanita tercantik di dunia pada masanya menurut firman Tuhan. Merekalah anak-anak perempuan Ayub setelah Ayub dipulihkan dari pencobaan dan ujian hidupnya yang sangat berat, yakni Yemima, Kezia, dan Keren-Hapuk. Alkitab mencatat dalam Ayub 42 ayat 15 bahwa di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Demikianlah 11 wanita yang cantik parasnya yang dicatat di dalam Alkitab rangkuman dari NK Ministry. Jika kalian menemukan yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan teruslah membaca Alkitab,
karena Alkitab itu sangat menyenangkan. God bless you.